Oke, tadi kita sampai di PPT yang mulai penjelasan tentang pembukaan parameter ya Pak, dan interpretasinya. Jadi di sini nanti saya rangkum di terakhir ya. Sementara ini saya jelaskan dulu. Ketika ingin menduga parameter model yang menjelaskan konsep error correction mechanism ini, kamu harus menggunakan model yang ini, yang model dinamis ya, model dinamis. Karena kalau jangka panjang nggak dapat apa-apa nanti. Ya, yang dinamis ada Xt-1, Xt, Yt-1. Kemudian dari sini baru diolah supaya mendapatkan yang kita mau. Yang kita mau tadi ada 3. Efek jangka pendek, efek jangka panjang, efek penyesuaian. Ya, penyesuaian menuju kondisi equilibrium, kondisi seimbang. Yang efek jangka pendek gampang, lihat saja di sini. Jangka pendek itu adalah hubungan ketika X mengalami perubahan, efeknya saat itu juga. Makanya tadi saya ngomong, X-nya berubah saat ini, efeknya juga saat ini ke Y. Makanya yang digunakan ini. Saya nggak pakai yang X-1, karena X-1 kan artinya perubahannya sudah kemarin, sudah satu periode sebelumnya, bukan jangka pendek itu artinya, sudah ada selisih waktu. Ya. Yang X-1 gimana? Nanti ini diakumulasi untuk mendapatkan efek jangka panjang. Sementara yang jangka pendek, lihat yang gamma 0 ini saja. Sedangkan yang efek jangka panjang seharusnya bunyinya beta 1, karena tadi saya pakai model yang ini kan, untuk jangka panjang. Yang ini. Harusnya bunyinya beta 1. Tapi di sini tidak ada beta 1 topi. Cuman sudah saya jelaskan tadi, model jangka panjang dan jangka pendek yang ini itu setara. Kapan setaranya? Nah, ini kamu pakai. Jadi beta 1 topik itu setara dengan akumulasi dari hubungan Xt-1 dan Xt, ini ya, efek Xt-1 dan Xt diakumulasi, tapi dibagi dengan 1 min alfa. Nah, 1 min alfa nanti pegang peranan penting juga, interpretasi yang ketiga. Makanya dia muncul di sini, selain akumulasi kok dibagi 1 min alfa. Kenapa ya? Karena memang ada sendiri interpretasinya 1 min alfa itu. Ya, balik ke sini sekarang. Tadi sudah saya beritahu mengapa 1 min alfa itu nilainya harus positif dan lebih besar dari kurang dari 1. Sudah saya jelaskan tadi. Ya, karena cerita yang tadi proses menuju equilibrium itu ceritanya gitu. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah equilibrium. Kalau di atas equilibrium pada saat Yt-1, nantinya harus ke Yt turun. Kalau Yt-1 di bawahnya, nanti suatu saat harus naik. Nah, sekarang ini kan ukurannya delta Yt. Ya, delta Yt sama dengan 1 min alfa, 1 dan seterusnya yang di kanan ini. Sekarang saya fokus ke pengaruh nilai 1 min alfa terhadap delta Yt. Kalau 1 min alfa mendekati 0, berapapun yang di sini, ya, kalau kamu kalikan angka yang mendekati 0, kan pasti delta Yt-nya juga akan mendekati 0. Logika aja itu. Ya. Apa artinya kalau delta Yt menuju 0? Berarti Yt-1 dan Yt ini hampir sama. Padahal maunya kan beda ya. Kalau kamu belum mencapai tujuan, kan harus bergerak supaya capai tujuannya. Tujuannya di atas, posisimu di bawah. Kalau ternyata di situ secara data tidak menunjukkan hal itu, kelihatannya dari koefisien yang mendekati 0 ini tadi, berarti tadinya Yt-1 di bawah, satu periode setelahnya juga masih di bawah, belum naik. Berarti ini yang terjadi, tidak ada penyesuaian. Kalau tadi 9, ya sekarang masih 9, hampir 9, 9, berapa gitu. Karena delta YT-nya menuju 0 tadi ceritanya. Beda halnya dengan kalau yang ini, yang delta 1 min alfa mendekati 1. Ya, kalau 1 min alfa mendekati 1, berarti di sini nilai delta YT pasti besar nanti. Ya saya nggak ngomong 1 ya, karena ini kan masih ada unsur ini toh, ada unsur suku yang tadi itu di belakangnya.
Sesuatu yang mendekati 1 kalau dikalikan dengan bilangan lain kan bilangannya ini yang terjadi nanti. Ya, jadi di situ kalau 1 min alfa 1 mendekati 1, berarti ceritanya pasti ada perubahan. Di sini kalau tadi saya ngomong yang ini nggak ada perubahan, sekarang ada perubahan. Perubahannya ya YT-1 berubah menjadi YT. Cuman seberapa tergantung angkanya. Pasti terjadi perubahan. Dari YT-1 menuju YT pasti ada perubahan. Bahkan di sini penyesuaian bisa jadi hampir sepenuhnya. Kalau 1 min alfa 1 ini nilainya mendekati 1. Karena di sini kan ada besaran yang tadi saya tunjukkan beta 0 plus beta 1 min YT min 1 tadi. Jadi benar-benar YT di kondisi equilibrium tercapai. Ini saya hapus saja deh, saya tunjukkan. Biar kalian tahu. Khusus untuk yang mendekati 1. Saya pakai whiteboard aja kali ya. Coba saya biar lebih enak menjelaskannya. Itu tadi 1 min alfa itu kan dikalikan dengan ini. Ya, di sini delta YT. Saya mau menjelaskan kalau nilai ini 1 gitu katakan. Hampir 1 ya, ekstrimnya 1 gitu. Kalau 1 berarti apa bunyinya di sini? Langsung kan yang ini toh? Langsung yang ini. Nah, padahal delta YT bisa kamu uraikan begini. Ya, YT-1 sama YT-1 sudah ada di kanan. Jadi satu-satunya yang bisa saya jelaskan hubungannya di sini ketika 1 min alfa 1 nilainya 1 adalah YT itu sesuai dengan yang kita harapkan pada kondisi equilibrium. Makanya tadi ceritanya kalau 1 min alfa 1 nilainya hampir 1 tercapai, segera tercapai equilibriumnya. Karena YT-1 berapapun nilainya, satu periode setelahnya tercapai ini. Ya, beda dengan tadi yang nilainya 0. Kalau yang nilainya 0, ya, ketika kamu ini nilainya 0, ketika ini nilainya 0, berapapun yang di belakang ini kan nggak penting sudah. Hilang kan jadinya. Berarti di situ apa? YT sama dengan YT-1. Kalau ini YT-nya berubah. Berubahnya bahkan mencapai ini. Kalau yang ini YT sama sekali YT-1 sama sekali tidak berubah. Jadi besoknya ya tetap aja nih. Ini kalau bahasa orang fisika lembam, tidak berubah. Kalau yang ini berubah sesuai yang diharapkan. Makanya bahasa saya di PPT itu tadi, ya bahasa saya di PPT tadi, kalau menuju 0 tidak ada penyesuaian, hampir tidak ada penyesuaian. Kalau menuju 1 terjadi penyesuaian sepenuhnya. Itu bisa kamu urai dari mengotak-atik persamaan yang suku kedua, ya, persamaan yang suku kedua. Nah biasanya secara praktek itu nggak sampai ekstrim menuju 0 menuju 1, masih ada persentase di sini, ya. Nah, jadi aduh waktunya nggak cukup ya. Ini kamu baca aja. Jadi cara menggunakan Gretel untuk menduga parameter itu. Jadi kamu menggunakan, kalau kebetulan sih data saya ini ada lognya. Jadi ditransformasi log. Terus habis itu diplotkan, diuji. Ini kemudian diuji kointegrasinya. Kalau tercapai, lakukan ICM. Kalau enggak, jangan. Ya, ini kamu baca sendiri. Terus untuk menduga parameter ECM, seperti yang tadi saya ceritakan, kamu menggunakan model yang kedua. Model yang kedua berarti model yang dinamis. Model dinamis di sini ada unsur T-1, ada unsur T, ada unsur respon di T-1, ada unsur prediktor di T dan prediktor di T-1. Hasilnya nanti biasa saja, cuman yang kita gunakan adalah yang sesuai. Ya, sesuai di situ kalau yang jangka pendek berarti yang misalkan ini X-nya, ya gamma 0 inilah yang jadi fokus kita untuk koefisien jangka pendek.
Koefisien jangka panjang akumulasi, jangan lupa. Tadi ini ada gamma 0, gamma 1 per 1 min alfa. Nah, ini hati-hati ya. Di sini angka-angkanya di sini harus sesuai dengan urutan-urutannya. Ya, jangan keliru mengidentifikasi. Udah, itu aja. Terus baru nanti 1 min alfa, oh ya, ini yang lupa. Di sini yang muncul itu bukan 1 min alfa ya. Di sini yang muncul adalah alfa. Ya, bukan 1 min alfa. Tapi yang diinterpretasikan adalah 1 min alfa. Yang diinterpretasikan 1 min alfa, besarannya di situ, di belakang ini, nih, alfanya 0,7599, kamu cari 1 min alfa, itu seperti apa. Cuman, di sini saya minta kalian melakukan sendiri, yang ada di tabel ini adalah alfa yang nilainya diuji dengan uji yang sama dengan 0 melawan tidak sama dengan 0. Ya, masih ingat ya, itu di regresi semester di S1. Ini uji dua arah yang sama dengan 0 melawan tidak sama dengan 0. Jadi T-nya di sini tuh T yang dihitung dari itu. Padahal yang kita butuhkan di sini bisa jadi seharusnya yang ini kan, yang lebih besar sama dengan 1 melawan kurang dari 1. Lakukan sendiri itu kalian. Gimana caranya. Ya, pakai angka yang sudah ada di sini aja. Jadi yang angka di sini dipakai aja. Ini standar errornya, ini koefisiennya tetap digunakan. Nilai pi boleh pakai Excel atau pakai yang lain untuk menghitung. Ya. Dah, coba kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan silakan diajukan lewat forum aja, Bapak. Ya. Seperti itu. Oh ya, saya tambah sedikit lagi. Ini tadi setelah dihitung hasilnya 0,24 ya, 1 min alfa. Nah, itu interpretasinya gini nanti. Ya, jadi ketika terjadi perubahan akibat pendapatan, ya, perubahan pendapatan, maka konsumsi itu ada perubahan, tapi secara jangka panjang dia akan menyesuaikan. Cuman penyesuaiannya itu lambat, karena dari satu periode ke periode setelahnya itu hanya menyesuaikan 24%. Ya, jadi dari sekarang ke besok hanya menyesuaikan perubahannya itu hanya disesuaikan 24%. Kalau mau menyesuaikan sepenuhnya kapan ya? Agak lama nih. Satu periodenya 24%, berarti nanti sekitar 4 periode lagi lah baru menyesuaikan sepenuhnya. Ya kan 100% baru tercapai setelah 4 periode. Oke. Ada pertanyaan? Kalau masih dipikirkan, nggak apa-apa. Pikirkan aja dulu nanti tanyakan. Yang saya inginkan justru tidak harus sekarang, mungkin kalian butuh mencerna dulu. Ya. Kalau sekarang sudah ada, silakan. Kalau nggak ada, boleh nanti. Mau nanya, Bu. Ya. Ini kan yang di tugas itu, Bu, yang bagian 2-nya itu, modelnya model yang diambil pada slide 18 yang di slide ini tadi. Oh, iya. Ya, yang ada di situ, yang saya tandai ya. Jadi modelnya ada. Semua kalian masih belum saya minta analisis, cuman dari output untuk menginterpretasikannya seperti apa. Ya, saya akhiri ya, waktunya udah lebih sebenarnya. Bu Rahma. Ya, silakan. Saya mau tanya, yang tentang besaran penyesuaian itu, Bu, itu kan tadi yang pertama nilainya mendekati 0. Mendekati 0-nya itu contohnya ya, Bu, kalau nilainya dia 0,03, berarti dia sudah mendekati 0 atau dia masih masuk ke persen gitu? Tunggu, saya tunjukkan lagi. Ya, saya paham maksudmu. Jadi di sini yang tadi saya contohkan output, langsung aja ya, output. Iya. Output saya di sini alfa 1 nilainya 0,75, belum persen. Belum persen, ya. Jadi kalau mau menjelaskan tentang persen, ini bunyinya 75%. Tapi yang kita pakai kan satu minusnya ya. Satu minusnya ya. Jadi 0,24 itu namanya 24%. Tapi misalkan kamu ngomong mendekati 0 berapa ya? Berarti yang 0,00 gitu ya. Jadi walaupun dikalikan persen, jatuhnya ya tetap di bawah 1% mungkin gitu. Atau di bawah 10% gitu. Ya. Jadi misalkan kamu punya 0,01.
Kalau kamu kalikan 100% kan jadinya 1 ya, 1%. Itu sudah kecil sekali. Ya. Ada lagi? Iya. Udah, jadi yang di output itu belum persentase ya, masih desimal. Tapi interpretasinya biasanya dibawa ke persen. Sudah, kalian coba aja. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di forum. Oke? Oke, saya akhiri. Silahkan selamat belajar. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.